الله الرحمن الرحيم. Iya, memang sekarang ini sedang ramai ya istilah dengan Salafi Wahabi. Tentunya kita juga di dalam menghadapi perkara-perkara ini harus melihat dengan secara ilmiah ya, bukan hanya sebatas desas-desus yang ada yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Coba kita sedikit mendefinisikan Salafi, demikian pula Wahabi. Salafi nisbat kepada kata salaf. Ya, Salafi nisbat kepada kata salaf. Salaf dalam bahasa Arab artinya adalah yang terdahulu. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan bahwa salaf itu artinya generasi yang utama. Itu generasi Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ketika seseorang disebut salafi, maka artinya dia menisbatkan diri kepada salaf. Dan kata salafi ini sebetulnya sudah digunakan oleh para ulama jauh-jauh hari. Seperti Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang biografi Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, lam yakhub ar-rajul fi ilmi al-kalam bal kana salafiyyan. Imam Darqutni belum pernah masuk dalam kancah ilmu kalam. Ilmu apa? Ya, kalam. Akan tetapi beliau seorang salafi. Lihat, beliau mengatakan bahwa Imam Darqutni itu seorang salafi. Ya, Imam Adz-Dzahabi hidup pada abad ke-8 Hijriah. Demikian pula kita dapati kata-kata salaf ini juga diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Ya, seperti Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "Alaika bi atharis salaf." Hendaklah kamu berpegang kepada jejak-jejak salaf. Ya, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya, fa inna khairas salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf buat kamu adalah aku. Ya. Jadi sebetulnya ikhwatul Islam, kata salaf itu sendiri konotasinya baik. Ya, karena ia nisbat kepada apa? Kepada generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun Wahabi nisbat kepada Wahab. Wahab itu salah satu nama Allah, namanya Wahab. Ya, dimana nisbat kepada Wahabi ini banyak orang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nama Salafi Wahabi ini ya, menjadi sesuatu yang sifatnya tenar begitu, dengan adanya tuduhan-tuduhan bahwa Salafi Wahabi ini menyebarkan kesesatan. Salafi Wahabi ini mudah untuk menuduh orang lain sesat atau misalnya membid'ahkan sesuatu. Tentunya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita dalam hal ini sebagai seorang muslim perlu untuk menyikapi hal-hal seperti ini dengan penuh kebijakan, bukan dengan sebatas mengikuti apa kata orang. Kita harus mengetahui dulu hakikat apa itu Salafi Wahabi. Ya. Kemudian kenapa mereka sesat dan betulkah mereka sesat? Dari sisi apa kesesatannya? Ya, ini perlu digali lebih lanjut agar kita mengetahui dan tidak menuduh ya suatu kaum dengan tanpa bukti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Hai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik kepada kamu membawa berita, maka hendaklah kamu periksa dengan teliti.
Ya, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan apa? Ya, kebodohan, sehingga akhirnya kamu pun menyesal atas perbuatan kamu itu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Salafi sebetulnya sudah saya sebutkan tadi, nisbat yang bagus dan baik. Ya, Syekhul Islam Al-Harrani menyebutkan bahwa menisbatkan diri kepada salaf, ya la aiba liman intasaba ila madhabis salaf, kata beliau, tidak aib bagi mereka yang menisbatkan diri kepada madhab salaf. Ya. Bahkan kata beliau terkadang itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena agama kita ini dinukil oleh siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang merupakan salaf. Ya. Nah sekarang kalau misalnya orang-orang salafi yang mengaku dirinya salafi itu ya berusaha untuk mempraktekkan apa yang diyakini oleh para sahabat, kenapa harus dicela? Kenapa harus apa? Dianggap sebagai ya orang yang menyimpang. Ya. Kalau tentu beda kalau ternyata dia hanya sebatas klaim saya salafi, tapi ternyata apa yang terjadi keyakinannya tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, disinilah kita harus memahami tentang hakikat salafi apa, wahabi apa. Ya, salafi wahabi yang diinginkan oleh mereka itu apa? Ya, sering kita mendengar bahwa salafi wahabi itu katanya mengatakan bahwa perayaan-perayaan ataupun ritual-ritual yang ada di masyarakat itu bid'ah. Nah, sekarang kita lihat sebetulnya mereka punya hujah tidak? Ya, mereka punya alasan tidak? Apa pondasi mereka? Ini harus kita lihat. Ya. Sehingga pada waktu itu kita sekali lagi tidak salah di dalam menilai suatu kelompok ataupun menyesatkan suatu kelompok. Allahu a'lam.